ini yang akan memimpin ibadah kita, Bapak Lukas. Selamat pagi Alin dan Albert. Sudah bersama kita ya, Ibu melewati semuanya. Oke, kepada Bapak Lukas, dipersilakan. Iya, terima kasih Pastor John Sarbunan MA yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Shalom. Kristus. Selamat Halo, pagi. Pak Selamat Lukas. pagi. Iya, Ibu Esti, Puji Astuti, Ade Alensia, Bu Fang Fang Lai, Ibu Sinta, di sini James Johan, Ibu Andri Marantika, Pastor John Sarbunan. Praise Kita God. bersyukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali untuk datang, sujud berdoa dan menyembah di rumahnya Tuhan. Melalui gereja Seasis ini kita berkati, kita boleh bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan, muliakan nama Tuhan. Kita masih diberikan umur panjang, sehat, segar, kuat sampai ada pada hari ini. Ini semuanya karena kasih anugerah, kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita imani, yakini, percaya hari ini kita menerima mujizatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita bisa melambaikan tangan dan kita beri tepuk tangan kepada Tuhan kita Praise Yesus God. Kristus yang luar biasa, yang sudah memberkati kita sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini dan sembari kita menunggu saudara-saudara kita yang lainnya, saya akan menyampaikan acara ibadah gereja sesi online via Zoom hari Jumat di tanggal 22 Agustus di tahun 2024. Pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman atau Nederland. Yang pertama host saya sendiri Bapak Lukas Krisnanto. Yang kedua worship leader dan berbicara Pastor John Serbunan MA. Dan yang ketiga doa properti oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti. Yang keempat pengumuman oleh Ibu Andri Marantika. Yang kelima doa berkat oleh Pastor John Serbunan. Yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah Gereja Seasis Zoom online hari Jumat tanggal 22 Agustus tahun 2024. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita akan satukan hati kita berdoa hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kupanggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami boleh ada kembali sampai hari ini semuanya karena kasih-Mu, karena kebaikan dan kemurahan-Mu atas kehidupan kami ini ya Tuhan. Ya Bapa, pagi hari ini pun kami saudara bersaudara kembali mau bersama-sama datang untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin meninggikan dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan Allah yang layak kami puji, kami sembah, kami tinggikan dan kami agungkan dan kami muliakan. Ya Bapa, biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan ke hadapan-Mu boleh menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami minta kuasa Roh Kudus-Mu menjamah, bahkan hadir ada di tengah ibadah kami pada pagi hari ini di Indonesia dan pada malam waktu di Jerman ya Tuhan. Jamah kami, urapi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menyala-nyala di dalam roh kami ya Tuhan. Kami tetap mau bersemangat, kami tetap mau bersukacita, karena kami percaya melalui Roh Kudus-Mu kami dibangkitkan roh iman kami, roh percaya kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan Allah yang hidup, selalu ada hidup dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersepakat berdoa meminta kepadamu, kiranya ada kuasa intervensi yang mengganggu jalannya ibadah kami. Kami bersepakat sehati menolak, mengusir di dalam nama Tuhan keluar dari tempat ibadah kami ini. Biarlah semua ibadah kami ini berjalan dengan damai, penuh sukacita, penuh urapan yang terjadi atas ibadah kami pada pagi hari ini. Urapi saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan, agar bisa bersama-sama datang untuk beribadah kepadamu, mencari kerajaan Allah dan kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambah-tambahkannya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami ini. Haleluya, haleluya. Amin.
Kami persilakan Pastor John dan selamat malam Oma Rosalin, semangat malam. Haleluya. Selamat malam Pak Lukas. Selamat malam Bu Dan Rosalin. semuanya. Shalom Shalom semuanya. Shalom, amin. Malam Oma. Ya. Ya, Baiklah. silakan Ya. Pastor John. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat pagi Bu Pang dan semua di Indonesia ya, dan selamat malam waktu Jerman. Ya. Di sana pukul 11 malam ya. 11 lewat. Oke, 11 lewat. Baik, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Biarlah setiap kami menikmati Engkau, Tuhan, menikmati Engkau, menikmati urapan-Mu Tuhan malam hari. Engkau yang sentuh setiap hati kami. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Katakan, Bapa, ajarku mengenai sebuah kasih yang selalu air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bersama-sama kita mau katakan, ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, jalani hidup ini lalu menyertai. Betapa
suaramu katakan, oh Bapa, sentuh hati, ubah hidupku, oh, menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami mengangkat tangan kami dan kami memanggil Engkau, Bapa, sentuh hati kami, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, oh bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, oh bagaikan air, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita mau kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ubahkan hati kami seperti yang Engkau inginkan. Oh, bentuk hati kami, bentuk hati kami, Tuhan. Inilah hati kami, inilah hidup kami, Kau berikan. Kami mau persembahkan namamu. Setiap hati kami, Tuhan, kami berkatakan, this is my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath and every moment now. Oh, Lord,
every moment I'm away. Lord, how you're always in me. Come on, sing, this is my desire. This is my, mari impact me first. To honor you, to honor you. Oh Lord, with all my heart. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, we give you praise. We give you praise. Oh, all that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you My heart, I give you my soul. my soul. I live for you alone. Every breath that I take, Every moment I'm away. Oh, Lord, how you always, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, come on, invite people, lift your voice. Come on, sing, Lord, I give you my heart. I give you my soul. And I leave you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways. Lord, have your Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. And I live for you, God.
jiwaku. Kami memberikan yang terbaik, yang terbaik. bagimu. Oh, ku relakan segalanya, Segalanya yang terbaik, yang terbaik. bagimu. Segalanya
kuasa. Sungguh indah yang engkau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. 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 Praise the Lord. Oke. Tuhan berkati kita sekalian ya, dengan pujian yang indah telah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan ya. Dan selamat pagi teman-teman semua di Indonesia dan selamat malam waktu Jerman, Ibu Rosalin. Selamat bergabung juga Pak Frans Angki sudah bersama kita ya di hari ini. Ya. Praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan ya oleh Ibu Fang Fang Lai. Nanti setelah firman Tuhan disampaikan, nanti didoakan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin. Ya, selamat datang Bapak Ibu Hani yang sudah bersama kita di pagi hari ini dan di waktu malam Jerman ya. Oke, kepada Ibu Fang Fang Lai dipersilakan. Ya Pak John, Oke. selamat pagi teman-teman CLCC semuanya baik, semuanya mulia, semuanya gagah perkasa, Ya. semuanya penuh antusias, penuh kesehatan, penuh Yes. sehat, penuh kuat, penuh damai, penuh kekuatan yang Tuhan berikan, Amin. yang Tuhan tak terlupakan segala-galanya, segalanya diberikan yang terbaik. Yes. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari yang Kau berikan, buat pagi hari yang Kau berikan, yang penuh antusias, yang penuh otoritas, yang penuh kualitas, yang Kau berikan dalam kehidupan kami satu persatu. Engkau tak pernah tinggalkan. Engkau selalu orang yang menjauh telah dibangunkan dengan kata-kata, dan lutut yang lemas Kau letakkan dengan tak tergoyangkan. Amin. Lutut yang kau kokohkan. Sungguh-sungguh benar Bapa, Engkau layak mendapat penghargaan yang tertinggi, yang terhormat, yang tersanjung. Ya, yes. Kami bawa hidup kami semuanya CLCC ini ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam tangan kuasa-Mu yang penuh otoritas, yang penuh berdaulat berkarya yang tertinggi. Bapa, saat pagi hari ini Kau berbicara dalam hati kami. Kau berkata-kata dengan penuh gairah semangat yang layak mendapat penghargaan yang tertinggi, yang terhormat. Kami bawa hidup kami. Kami tidak pernah Kau tinggalkan. Kau selalu menolong, memimpin, menuntun kami pada jalan yang penuh kebenaran, yang penuh keantusias, yang penuh otoritas, yang penuh kualitas. Kami bersyukur dan terima kasih buat pagi hari ini. Engkau membawa roh, jiwa, tubuh kami selalu melekat padamu, percaya padamu, karena Kau sangat baik, amat baik, yang terbaik bagi kehidupan kami satu persatu. Yang sakit Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sehatkan, yang sakit apapun Tuhan, kami tak dapat melihat, tapi Engkau melihat setiap lubuk hati kami. Kau kuatkan kembali, Kau beri damai sejahtera sukacita dengan penuh hikmat marifat surgawi pada obat-obat yang kami minum. Ya, Yesus. Haleluya, praise God. Ya. Oke, baik, ini mungkin masalah signal ya.
Oke, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk dengar firman Tuhan di pagi ini dalam nama Yesus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama katakan, amin, amin. Oke, praise the Lord. Ya, terima kasih Bu Fang Lai untuk doa yang sangat indah di pagi hari ini buat kita semua ya. Di hadapan Tuhan kita ada karena hari ini adalah harinya Tuhan buat kita semua. Oke, firman Amin. Tuhan. Oke, Tuhan berkati Bu Fang Lai ya. Mungkin ada sedikit gangguan ya di sana, tapi tidak apa-apa. Tenang aja, bersama Tuhan semuanya akan baik ya. Oke, Amin. begitu kita ingin tahu dulu Pak Frans Aki bisa memberikan sedikit perkembangan tentang bagaimana untuk persiapan adiknya yang kita doakan untuk masuk menjadi calon Bupati MBD. Baik, terima kasih Pak John. Ya, amin. Ini Terima kasih Pak Frankie. ke Jakarta untuk pengambilan rekomendasi yang belum terambil Pak John. Iya. Di tanggal 28 ini akan ada pembukaan pendaftaran. Jadi puji nama Tuhan atas berkat dari Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan beliau ya, sekarang saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Ya, saya mohon didoakan terus karena pemilihan di kepala daerah di kampung-kampung ini, kabupaten-kabupaten ini penuh dengan hal-hal yang tidak diinginkan Pak John. Jadi lalu juga lawan-lawan ini selalu memakai barang-barang gelap untuk menghalangi, untuk menjatuhkan itu Pak John. Iya. Jadi harapkan kuasa Tuhan ini, saya yakin dan percaya doa-doa kita ini didengar oleh Tuhan dan dapat melindungi diri saya di dalam percaturan politik ini ya Pak John. Dan pemilihan selanjutnya nanti begitu, saya mohon juga doa-doa yang disampaikan oleh kami-kami, kita semua itu betul-betul dan dapat diterima oleh Bapa kita di surga. Dan mohon untuk doakan untuk kuasa Roh Kudus supaya untuk dapat menutupi aura beliau dan istri dan anak-anak begitu Pak John, karena ini sudah mulai kelihatan ini hal-hal yang jahat itu mulai jalan begitu Pak John. Iya. Sementara begitu Pak John, terima kasih. Bapak Ibu terima kasih. Ya, praise the Lord ya. Kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa yang ada di muka bumi. Paulus berkata, semua roh yang ada dalam dunia ini roh yang lemah dan miskin. Roh yang lemah dan miskin itu roh yang mana? Itu roh yang di luar Roh Kudus ya. Roh yang lemah dan miskin, meskipun orang-orang memakai ya kekuatan spirit, kuasa gelap, bahkan juga mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi, ilmu sihir ya, ilmu gendam apapun tidak akan pernah mempan. Amin. Selama kita anak-anak Tuhan, kita tinggal dalam kebenaran Roh Kristus, itu lebih besar dari segalanya. Ya, Pak Frans lagi, tetap percaya, jangan takut ya. Kita punya Tuhan ya, yang kita sembah, dia punya alam semesta, bahkan dia yang menciptakannya. Jadi tidak usah takut ya. Tuhan memberi kepada kita bukan roh ketakutan. Memang itulah keadaan dunia. Saudaraku, sebagai akibat manusia yang telah jatuh dalam dosa, mereka tidak mengenal Allah, dan mereka mencoba untuk memakai berbagai macam upaya untuk mengenal dia, tapi sia-sia ya. Kita hanya bisa mengenal pribadi Tuhan lewat firman-Nya. Amin, saudaraku ya. Tanpa itu kita tidak akan pernah bisa mengenal pribadi Tuhan. Haleluya. Berapa banyak saudara yang pagi ini percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita? Lambaikan tangan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin ya. Haleluya. Oke, kita akan lihat sama-sama firman Tuhan pagi ini, dan oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba di serial yang ke-487 ya di pagi hari ini. Semua ini benar-benar adalah anugerah Tuhan yang sempurna ya.
Oke, kita akan lihat tema kita di pagi hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam kesanggupan ya. Kesanggupan Allah dalam dirinya. Dalam diri siapa ini? Diri orang percaya. Amin, saudaraku ya. Dan pertanyaannya bagi kita sekalian pada pagi hari ini, apakah benar ada kemuliaan Allah di dalam kesanggupannya ya bagi orang percaya? Jawabannya pasti ada. Amin, saudaraku ya. Oke, dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 2 ayat yang ke-75. Dan kepada sahabat kita terkasih, ibu kita, orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di pagi hari ini. Ya. Bu Rosalin, mic bisa dibuka? Mic-nya bisa dibuka, ya. Oh, sorry. Ya, Ya, oke. sorry. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Ibrani 7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Amin. Amin, saudaraku ya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan apa, saudara? Menyelamatkan dengan apa? Sempurna. Dengan sempurna. Siapa yang diselamatkan? Semua orang, ya, termasuk kita ini ya. Oleh dia ini Kristus ya, yang datang kepada Allah. Mengapa Tuhan menyelamatkan kita dengan sempurna? Sebab ia hidup, katakan hidup. Ya, senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi untuk sampai kepada Allah adalah melalui Tuhan Yesus Kristus ya. Dapatkah manusia berjumpa dengan Allah tanpa Kristus Yesus? Jawabannya tidak akan mungkin, saudaraku. Sebagai akibat manusia jatuh dalam dosa, mereka sudah terpisah jauh, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, kita hanya bisa bertemu dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi hanya di dalam Yesus dan melalui Yesus ya. Oke. Kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kesanggupan, ya. Dalam kesanggupan. Kesanggupan siapa, saudaraku? Kesanggupan Allah, ya. Di dalam dirinya yang menyelamatkan. Semua kita orang percaya, ya, yang datang kepada Allah. Katakan amin. Mungkin hari ini engkau mengalami masalah, persoalan, pergumulan dalam kehidupanmu. Dalam masalah keuangan, ekonomi, bisnis. Mungkin engkau dalam keadaan terjepit, atau dalam keadaan jalan buntu. Percayalah bahwa Allah sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Sehingga ada solusi, ada jalan keluar, saudaraku. Suami tidak sanggup menolongmu, istri tidak sanggup menolongmu, anak tidak sanggup menolongmu, menantu mertua tidak sanggup menolongmu, kakak beradik, sekandung, sepupu tidak sanggup menolong engkau. Bahkan dokter pun tidak sanggup menolong engkau. Satu pribadi yang sampai hari ini tetap sama kasih dan kuasanya, sanggup menolong engkau dan menyelamatkan engkau, adalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Oke, dan ini dapat kita pelajari dari 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang keempat sampai 6 ya. Kemarin pagi kita baru menyelesaikan 2 Korintus pasal 2 ya. Dan tadi malam kita sudah masuk di pasal 3, kita sudah bahas ayat 1 sampai dengan ayat 3 ya, dan hari ini kita bahas ayat 4 sampai ayat 6. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat ini akan sangat membahagiakan hati kita ya, membuat hati kita jadi tenang, membuat hati kita jadi damai, membuat hati kita jadi ayem tentrem, membuat hati kita bahagia. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang kemuliaan Allah dalam kesanggupan Allah ya. Kesanggupan Allah itu di dalam dirinya ya. Tuhan sanggup untuk apa? Sanggup menyelamatkan dengan sempurna ya. Tadi di ayatnya tadi kita sudah dengar, sudah diperdengarkan itu ya oleh Ibu Rosalin. Dan Tuhan ini yang sampai hari ini sanggup
Kalau kemarin dia sanggup menyelamatkan, menolong kita, hari ini juga percaya Tuhan sanggup menolong kita, menyelamatkan kita. Amin. Besok dan seterusnya saat engkau hadapi masalah, Tuhan juga sanggup menolong dan menyelamatkan hidupmu. Haleluya. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Siapa dia? Hanya Yesus, jawaban hidupku. Amin, Bapak Ibu. Bersama dia hatiku damai, walau hidup dalam kekelaman dan sebagainya. Amin. Oh, kalau bersama Yesus hatimu damai. Makanya kalau hatimu mau damai, dekatlah dengan Tuhan ya. Orang yang dekat dengan Tuhan hatinya damai. Lihat saja. Orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan malah menjauh, hatinya itu nggak damai ya. Hatinya gelisah terus. Hatinya dalam keadaan panik, takut, serang, gak karu-karuan. Tapi ketika dia bilang, Tuhan, aku mau datang kepadamu, aku mau dekat denganmu, pasti hatinya ayem tentrem ya. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine seng ayem sopo, putrane Gusti Yesus. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Ikut Yesus itu nggak rugi, saudaraku. Yang rugi itu kalau mereka tidak ikut Yesus, saudaraku. Mungkin mereka punya uang, punya harta, punya segalanya. Tapi selama mereka jauh dari Tuhan, percayalah, harta, uang berapapun tidak akan pernah membuat hati mereka tenang. Tidak akan pernah membuat hati mereka damai. Mereka gelisah terus. Sampai akhirnya mereka datang pada Tuhan, mereka menemukan, oh, damai yang sejati, damai yang sesungguhnya hanya ada dalam Yesus. Katakan amin. Baru dia bisa tenang, saudara. Ya, oke. Kita akan lihat siapa dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesanggupan. Kesanggupan siapa? Kesanggupan Allah, ya, saudaraku, dalam dirinya, dalam diri saudara dan saya. Mari kita lihat ya, siapa dia? Yang pertama, ini dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang mengerti. Mengertinya bagaimana, saudaraku? Mengerti betapa besarnya keyakinan imannya ini kepada Allah, ya, oleh Kristus, karena dia melewati setiap ujian iman. Jadi kalau orang punya imannya besar itu, dia harus melewati ujian iman, ya. Mari kita lihat ayatnya, 2 Korintus 3 ayat yang keempat. Ya, 2 Korintus 3 ayat yang keempat. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Amin. Karena dilatih, ya, dilatih dengan cara apa? Cara setiap hari dia mendengar firman sehingga imannya bertumbuh. Namanya sesuatu yang bertumbuh itu sesuatu yang hidup, ya. Dan kalau dia bertumbuh pasti dia jadi besar, ya. Yang tadinya kecil jadi besar karena dia sudah lewati proses kehidupan ini. Contoh di Alkitab yang kemarin saya sampaikan, ya, kita sudah bahas. Seorang wanita yang datang kepada Yesus karena dia mengalami persoalan masalah anaknya sakit. Nah, sakit ini nggak main-main, saudaraku. Kalau sakit hanya buang-buang air, ya, dia muntah-muntah, itu ada obatnya, ya. Pergi ke dokter, periksa, dikasih obat, selesai. Tapi kalau orang ini sakit karena diganggu roh jahat, obatnya mana? Nggak ada, saudaraku. Nggak ada apotek, nggak ada rumah sakit yang nyediain obatnya. Obatnya itu hanya di dalam Yesus. Datang pada Tuhan, penyakitnya sembuh. Amin, saudaraku, ya. Kalau orang cuma, Bapak Ibu sekalian, sakit-sakit yang misalnya apa pusing, ya, sakit-sakit apa segala macam tuh ada obatnya, ya. Bisa mengurangi, bahkan bisa menyembuhkan, ya. Tetapi kalau orang sakit karena roh jahat, nggak ada obatnya. Obatnya cuma satu. Percaya Yesus, selesai. Dilepaskan dari segala roh jahat. Bilang amin, ya. Jadi ini mengerti, dia orang yang mengerti besarnya keyakinan, ya, imannya itu kepada Allah oleh Kristus karena lewati ujian iman. Nah, saudara-saudara dan saya, iman kita ini jadi besar kalau iman kita ini dilatih, ya. Dilatih dengan apa? Dengan setiap hari engkau dan saya mendengar firman Tuhan. Suatu iman yang kecil aja bisa memindahkan gunung, ya. Itu iman yang kecil seperti biji sesawi, ya. Kemarin waktu di retreat kan saya dapat itu, ya, biji sesawi yang dibelikan oleh Ibu Lince, ya. Dia pulang dari Israel, dia bawa oleh-oleh, dia kasih saya, saudaraku. Dan saya kemarin kasih kepada teman-teman yang ikut acara retreat itu, ya. Dan Tuhan katakan kalau imanmu
sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung, ya. Biji sesawi memang paling kecil dari semua biji-bijian yang ada, tapi dengan iman sebesar biji sesawi itu bisa memindahkan gunung. Gunung apa, saudaraku? Gunung persoalan, gunung sakit penyakit, gunung kesukaran, gunung kesulitan, semua dipindahkan dengan iman yang sebesar biji sesawi itu. Katakan amin ya. Ini dia. Oke, mari kita lihat yang kedua setelah dia mengerti. Sekarang yang kedua ya, tahap yang kedua, dia memahami. Nah, memahaminya bagaimana, saudaraku? Dia memahami bahwa dirinya itu sanggup. Sanggup untuk apa? Sanggup untuk memperhitungkan pekerjaannya sendiri oleh kesanggupan Allah, bukan dirinya. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah mau hitung-hitung semua pekerjaan yang kau lakukan, itu bukan karena kesanggupanmu, tapi karena kesanggupan Allah yang memampukan engkau dan saya melakukannya. Amin ya. Mari kita lihat ayatnya 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Ya, 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Amin. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah yang bekerja di dalam dirinya. Dan kekuatan manusia yang terbatas itu, dia tidak akan sanggup. Itulah sebabnya banyak orang kenapa dia stres, dia depresi, bahkan dia dalam keadaan frustrasi. Karena dia mencoba mengatasi masalahnya dengan kekuatan sendiri. Makanya ketika sampai pada satu titik sudah mentok, nggak ada jalan keluar lagi, akhirnya susah sendiri. Jadi stres, jadi depresi, jadi frustrasi. Haya, hali, susah telus. Haya, hali, susah telus. Kenapa? Karena dia mencoba dengan kekuatannya sendiri. Jangan pernah kau hadapi segala sesuatu dengan kekuatanmu. Minta kekuatan Tuhan. Nah, apa itu kekuatan Allah? Itulah Injil, firman Tuhan. Paulus berkata, Injil itu kekuatan Allah. Katakan amin. Ketika kekuatan Allah masuk dalam hidupmu, maka engkau yang lemah pasti kuat. Engkau yang nggak sanggup jadi sanggup. Engkau nggak mampu jadi mampu. Katakan amin. Itulah sebabnya kita butuh firman Tuhan yang menjadi makanan rohani. Ya, kalau kita nggak makan, tubuh kita ini kan jadi lemas, jadi lelah, ya, jadi apa? Nggak kuat. Nah, maka itu kita perlu makan supaya kita bisa mampu melakukan berbagai macam aktivitas. Ya, ini Paulus bilang dengan jujur, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup. Ya, tidak sanggup apa, saudaraku? Tidak sanggup memperhitungkan segala sesuatu. Ya, seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Katakan amin ya, Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudaraku. Jadi saya percaya tidak ada yang sukar bagi Tuhan menolong kita semua. Semua persoalan yang rumit, saudaraku, yang rasanya itu nggak ada jalan keluar. Tapi ketika engkau datang pada Yesus, kau berserah, maka engkau lihat satu persatu persoalanmu terselesaikan. Yang percaya katakan amin. Ya, oke. Dan yang ketiga, sekarang kita lihat setelah dia mengerti, dia memahami. Sekarang yang ketiga, dia itu mulai mengakui. Mengakuinya bagaimana? Mengakui bahwa Tuhan membuat dia sanggup. Sanggup apa? Sanggup untuk menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Ya, saya pun sampai hari ini menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru, bukan dengan kekuatan saya, tapi ini dengan kekuatan dari kuasa Tuhan. Amin ya. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Iya, 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Amin. Hukum yang tertulis itu adalah hukum Taurat. Mematikan, saudaraku. Membuat orang takut, tertekan. Tapi ketika dia datang pada Tuhan, dia punya Roh Kudus, Roh Allah, itulah yang menghidupkan, ya, yang membuat orang itu sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Saudara yang terkasih Tuhan, kita butuh yang namanya Roh Kudus di pagi hari ini. Jadi orang yang mengerti kemuliaan Allah, ya, di dalam kesanggupan Allah bagi dirinya, yaitu orang-orang yang mengakui bahwa Tuhan membuat dia sanggup
menjadi pelayan ya dari suatu perjanjian baru. Amin, saudaraku ya. Sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Melayani Tuhan itu tidak harus jadi pendeta, saudaraku ya. Melayani Tuhan itu suatu kehormatan ya. Kalau kita bisa melayani, ini semua anugerah Tuhan. Apapun yang bisa engkau lakukan, lakukan dengan segenap hati. Saya percaya engkau bukan melayani manusia, engkau melayani Tuhan, saudaraku. Dan Paulus berkata, kesanggupan kami ialah pekerjaan Allah. Amin ya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya, dampaknya apa, saudaraku, manfaatnya apa bagi orang percaya. Mari kita lihat ya. Hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, kita lihat ya. Dia itu menjadi besar keyakinannya kepada Allah oleh Kristus. Amin. Mari kita lihat ayatnya. 2 Korintus 3 ayat yang keempat. 2 Korintus 3 ayat keempat. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Amin. Amin. Jadi orang-orang yang taat pada firman itu, dia menjadi besar. Besar apa, saudaraku? Besar keyakinannya. Besar imannya itu kepada Allah. Oleh siapa? Oleh Kristus. Bagaimana itu terjadi? Karena setiap hari dia dengar firman Tuhan. Dia dengar firman Kristus yang memberikan kehidupan. Sehingga imannya itu hidup. Imannya bertumbuh. Mengalami move on, pergerakan, saudara. Dari satu tingkat pada tingkat yang lebih tinggi. Ya, imannya bertambah-tambah terus. Sehingga makin hari makin besar. Amin. Mari kita lihat, saudara-saudaraku. Yang kedua hasilnya ini dia. Ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia sadar bagaimana? Bahwa dia sadar kesanggupannya itu adalah pekerjaan Allah. Kita lihat ayatnya ya, 2 Korintus 3 ayat yang kelima. 2 Korintus 3 ayat yang kelima, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Amin. Tidak, kesanggupan kami sendiri adalah pekerjaan Allah. Amin, saudaraku ya. Sehingga hari ini kita bisa melayani Tuhan dalam pekerjaan Allah. Ini proyeknya Allah ini. Ini benar-benar Tuhan kasih kita kesanggupannya. Yang dulunya malu-malu untuk berdoa, sekarang nggak jadi malu-malu ya. Yang dulunya masih khawatir, masih takut, masih bimbang, kurang percaya diri, sekarang jadi percaya diri. Amin, saudaraku. Saya dulu kalau bicara di depan orang, jangankan banyak, sedikit orang, saudaraku, ya. Itu saya malu-malu, saudaraku. Saya grogi. Tapi karena Tuhan oleh Roh Kudus memberikan saya kesanggupan, ya. Haleluya. Praise the Lord. Sebentar, Bapak Ibu. Oke, terima kasih ya. Baik, kita akan lihat yang ketiga sekarang, yang terakhir, dan nanti Pak Frans Angki berdoa buat kita semua. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia punya apa, saudaraku? Dia punya Roh Kudus yang menghidupkan, bukan mematikan. Ingat, Roh Kudus itu menghidupkan, ya, bukan mematikan. Kita lihat 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kelima. 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. 6, Ialah okay. membuat, ya. Ya, ayat 6, betul. Ya, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Amin. Tetapi roh menghidupkan, R besar ya, ini adalah roh Allah. Kenapa menghidupkan? Karena dia memang roh yang hidup, saudaraku. Jadi kalau orang intim dengan Roh Kudus, dengan roh Allah itu, di dalam kehidupan, di dalam dirinya tuh ada kehidupan, ya. Ada kehidupan siapa? Kehidupan Allah, Bapak Ibu. Sehingga hati yang susah tidak susah lagi. Hati yang sedih tidak sedih lagi. Hati yang cemas tidak cemas lagi. Hati yang takut dan khawatir tidak takut khawatir lagi. Kenapa? Karena ada roh yang menghidupkan, ya. Sehingga semua itu bergerak, saudaraku. Ya, Bapak Ibu sekalian, biarlah hari ini Tuhan memberkati kita dan menolong kita semua
untuk menjalani kehidupan ini bersama Yesus, percayalah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang sukar, yang sulit dimudahkan, dilancarkannya, karena Roh yang menghidupkan, semuanya jadi hidup. Katakan amin. Tuhan berkati kita semua, dan Bapak Frans Angki berdoa buat kita semua di pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak John. Bapak Yes. Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus yang setiap saat Bapak berikan roh kehidupan bagi kami, umat-Mu ya Tuhan, yang percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena pagi hari ini Bapak telah mengingatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami bangun dan mempersiapkan diri kami Tuhan Yesus untuk bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah, yang begitu baik, yang begitu memperingatkan kami Tuhan untuk selalu setia dan selalu beribadah kepada-Mu ya Bapa. Saat ini ya Tuhan Yesus, Bapa urapi kami dari kepala hingga telapak kaki kami Tuhan. Sempurnakan peredaran darah kami ya Bapa. Sempurnakan seluruh organ-organ tubuh kami ya Tuhan Yesus. Yang sakit Bapa sembuhkan ya Tuhan dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain ya Bapa. Kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Selalu menyertai kami, bungkus kami dengan keluarga kami ya Tuhan Yesus. Semuanya pada saat ini ya Bapa, dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini pun juga tak lupa kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir, Ya, yang Yesus. sakit Bapa sembuhkan mereka di dalam kuasa-Mu ya Bapa. Bapa sembuhkan mereka, yang lupa Bapa ingatkan mereka ya Tuhan Yesus, karena kuasa Roh Kudus-Mu adalah roh yang hidup, yang tertanam dalam kehidupan kami Bapa. Ingatkan mereka akan tanggung jawab mereka ya Tuhan Yesus, untuk selalu beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk orang-orang sakit dimanapun mereka berada ya Bapa. Para teman-teman kami, para kerabat-kerabat kami ya Tuhan Yesus, Bapa bungkus mereka, sembuhkan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Pagi hari ini tak lupa kami berdoa para pendeta-pendeta, para penginjil-penginjil yang selalu menginjili firman-Mu yang hidup ya Bapa, kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa berkati mereka, berikan kesehatan Amin. mereka, berikan berkat-berkat-Mu yang berlimpah bagi mereka ya Tuhan Yesus. Berikan kekuatan jasmani dan rohani bagi mereka Tuhan, supaya mereka selalu setia membawa firman-Mu kepada yang membutuhkannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini ya Bapa, hamba berdoa untuk bangsa Israel, bangsa umat pilihan-Mu Tuhan Yesus, umat yang kudus bagi-Mu ya Bapa, umat pilihan-Mu ya Tuhan Yesus. Jadikan pemimpin mereka sebagai Daud tua ya Tuhan Yesus, yang melawan Goliat Ya, yang pada Yesus. sedang berkecamuk di sana, yang mempertahankan anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati mereka semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dalam kuasa-Mu Tuhan, kami juga berdoa kepada bangsa Indonesia ini Tuhan, bangsa umat pilihan-Mu juga ya Bapa, presiden dan wakil presiden yang terpilih, sebentar mereka akan memimpin Indonesia ini untuk 5 tahun ke depan. Berikan hikmat dan kebijakan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam kuasa-Mu Tuhan, hamba berdoa untuk mereka. Benyamin Thomas Noah, Ya, Yesus Tuhan. sama wakilnya Ari Kilikidi, Ya, Yesus. bertarung Tuhan Yesus, yang sedang kami bergumul kepada-Mu ya Bapa, untuk Bapa bungkusnya dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Berikan hikmat dan kebijakan bagi dia Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan. Bapa sekali berkati dan jaga keluarganya ya Tuhan di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa. Para teman-teman kami yang sakit juga, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba berdoa untuk keluarga kami masing-masing ya Ya, Tuhan Yesus. Bapa berkati kami semua, Bapa berkati keluarga kami, istri dan anak-anak kami, suami dan anak-anak kami ya Bapa. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Bapa
Anak, dan Roh Kudus. Terpuji-pujilah namamu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Frans Angki untuk doa yang sangat indah di pagi hari ini. Tuhan berkati ya Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Amin. Salam buat Pak Thomas ya, Pak Benjamin Thomas. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Pastor John. Firman yang sudah diberikan kepada kami pada pagi hari ini, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kita, di dalam hati kita, bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita harus dapat mengerti dan memahami, kita bisa melihat kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa kita menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup. Di dalam dirinya Dia memberikan pengertian, bahkan memberikan kesanggupan dalam kehidupan kita untuk bisa melakukan hal-hal yang dahsyat dan lebih luar biasa lagi. Amin. Tapi kita harus ingat, itu semuanya itu bukan karena kekuatan, kegagahan, kehebatan kita. Amin, Bapak Ibu. Tetapi oleh karena campur tangan, pertolongan Tuhan ada selalu di dalam kehidupan kita. Kita pun juga harus mengakui bahwa hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang mampu, yang sanggup menolong kami, membela kami, membantu kami, memberkati dalam kehidupan kami, dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati, biarlah Roh Kudus itu terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita, di dalam hati kita, untuk kami tetap mengandalkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus berkati buat firman yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Kita terus bersemangat di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita, dan tidak lupa kita tetap selalu mau menyertakan Tuhan Yesus. Kita ingat, kita ada Immanuel, Tuhan Allah yang selalu ada beserta dengan kita. Amin. Terima kasih Pastor John buat pengajaran firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini. Kita terus dukung dalam doa. Layanan Pastor John dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi. Bahkan juga kami terus berdoa, biarlah hikmat yang dari Tuhan, yang dari surga, diturunkan kepada hambanya Pastor John Serbunan, dan Pastor John Serbunan pun mengaplikasikan, membagikan kepada kita semua jemaat-jemaat gereja sisi kita semuanya, untuk kita bersama-sama bertumbuh di dalam keimanan kerohanian kita. Nama Tuhan Yesus saja ditinggikan, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kita terus dukung juga dalam doa Pastor John diberikan kesehatan yang ekstra, kuat, semangat terus yang menyala-nyala di dalam pelayanannya. Dimanapun Tuhan utus, biarlah nama Tuhan Yesus semakin banyak jiwa dimenangkan, Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Terima kasih Pak. Dan juga saya terima kasih juga ucapkan kepada Ibu Fang Fang Lai yang sudah tadi berdoa untuk membuka firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Fang Fang Lai. Semangat terus Ibu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih Pak Lukas. Iya, Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Pak Frans Angki yang sudah juga berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, semangat terus. Salam buat keluarga semua. Sukses terus di dalam pelayanan, dalam tugasnya di luar kota sana. Tuhan Yesus pasti menyertai Pak Frans Angki bersama saudaranya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin. Dan juga kepada Oma Rosalin yang dipakai Tuhan luar biasa juga. Haleluya. Yang juga sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, membacakan ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Oma Rosalin. Meskipun hari di sana sudah malam, tetapi Oma masih bersemangat. Roh Kudus ada di dalam Oma, hingga Oma sampai malam hari ini tetap terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, upahnya besar di surga Oma Rosalin. Salam buat Opa Bruri, semua keluarga yang ada di Jerman, sehat-sehat selalu, senantiasa. Amin, 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 amin. Haleluya. Dan kita akan masuk ke ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan juga dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai luar biasa, yang ada nan jauh di sana, yaitu Ibu Anastasia Esti Pujiastuti. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Esti. Terima kasih Pak Lukas, terima kasih Pastor John yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menaikkan doa prophetik. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Akan menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara kita juga untuk gereja CLCT. Indonesia mengalami hujan pertobatan. Kita dengan air receive. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara.
Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan Yes. mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, Yes. dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua Yes. lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat Yes. ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan Yes. rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara Yes. pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Atanasia. Amin. Terima kasih Bapak Pastor. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Raden Ajeng, Adhanasaya, Puji Astuti Esti, Kusuma Wardani, Elotria, yang ada jaunan di sana, yang sudah berdoa untuk doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati, semangat terus Ibu Adhanasaya. Terima kasih Pak Lukas. Amin. Dan kita akan masuk ke ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman yang juga akan disampaikan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, Ibu Andri Marantika dari Kediri. Waktu kesempatan saya, persilakan Ibu Andri. Baik, terima kasih Pak Lukas untuk waktunya pada saya untuk menyampaikan pengumuman dari atau info gereja CLCC pada pagi hari ini. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian
khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkanlah kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah gereja CLCC pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68, Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu dan setiap Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday bulan Agustus 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 23 Agustus 2024, Saudara Nito Rusu, cucunya Ibu Weli, Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2024, Saudari Kasih Agatha Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2024, Bapak Richard Griha Paramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Marlina SPD, Pekanbaru. Tanggal 27 Agustus 2024, Ibu Erna Suryawati, Surabaya. Tanggal 28 Agustus 2024, anak Alvaro, cucunya Ibu Yeti Sulistiorini, Kediri. Tanggal 30 Agustus 2024, Saudari Cindy Sisilia Rachel Sarbunan, putrinya Pastor John Sarbunan MA, Kediri. Siapa lagi menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Amin. Terima kasih Pak John. Praise the Lord. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Andri Marantika yang sudah bertugas menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Semangat terus Ibu Andri di dalam tugas pelayanannya. Tuhan Yesus berkati menjadi terang garam buat orang-orang itu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Dan kita mengucap syukur pada Tuhan, mana ibadah kita pada pagi hari ini akan selesai dan sudah selesai, dan kita imani, yakin, percaya firman yang ditaburkan pada kita pagi hari ini kembali untuk kita yakin percaya. Biarlah Roh Kudus bekerja buat kita, bahwa melalui kehadiran Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, perbuat, semuanya itu karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita. Amin Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Semangat terus di dalam kita melayani Tuhan dimanapun kita berada. Kita terus sertakan Tuhan selalu
di dalam kehidupan kita. Amin, 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 amin. Terima Amin. kasih pada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada pagi hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Ibu Anastasia Astuti PUGST, Tuhan Yesus berkati, dan Ibu Adri Marantika juga terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Bu Fang Fang Lai, juga Tuhan Yesus memberkati Bu Fang Fang Lai. Pak Frans Angki juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Salam semua yang ada keluarga di sana. Semangat terus, maju bersama Yesus, cakap tangguh segala perkara. Amin. Kepada Omar Rosalin juga, selamat malam Omar Rosalin. Terima kasih buat pelayanannya malam hari ini. Selamat malam ya. Terima Salam buat kasih Opa Bapak Lukas. Rosi. Selamat beristirahat. Ya, terima kasih. Iya, salam buat keluarga semua di Jerman. Iya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Dan kepada Ade Alin juga terima kasih sudah ikut ibadah terus setia, ibadah pagi siang malam. Tuhan Yesus berkati. Salam buat Abed semuanya, keluarga besar, papanya sembuh, kami percaya. Masa Tuhan sudah bersama papanya si Alin ya. Tuhan Yesus memberkati. Juga Ibu Meliawati, Ibu Hani juga terima kasih atau keluarganya atas kehadirannya ibadah pagi. Tuhan Yesus berkati. Ibu Ali, Ibu Hani, Tuhan Yesus berkati. Keluarga besar juga. Ibu Sinta juga, adik James, Cindy Johan, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dan terlebih juga kepada hambanya Pastor John Serbunan yang begitu setia memberkati kita semuanya melalui ibadah pagi, siang, malam. Firman-firman yang dibagi kepada kita terus dukung dalam doa di dalam pelayanan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian yang mau menyampaikan dukungan doa, bisa menulis di depan layar chat atau langsung bisa menyampaikan pada hambanya Pastor John Sabunan dan nanti akan didoakan oleh hambanya. Dan saya kembalikan sepenuhnya pada pagi hari ini pada hambanya Pastor John Sabunan untuk mendoakan berkat buat kita yang hadir pada ibadah pagi ini. Saya persilakan Pastor John. Amin. Praise the Lord. Haleluya untuk Pak Lukas, Ibu Atanasia, Ibu Andri, Ibu Rosalin yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Kuasa Tuhan akan tercurah atas kehidupanmu dalam nama Yesus. Di tanganmu ada kuasa Tuhan hari ini. Imani, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuh yang sakit, dan kuasa Tuhan akan menyembuhkan. Kau arahkan tangan kanan di depan layar monitor. Terimalah aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Jangan takut. Tuhan mendengar setiap doamu, jeritan-jeritan hatimu. Tuhan mendengarkan semua yang engkau naikkan di hadapan Tuhan. Semua permohonan doamu sudah naik ke telinga Tuhan. Engkau akan lihat beberapa waktu ke depan Tuhan akan bertindak mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Pintu-pintu yang ajaib sedang Tuhan bukakan bagimu, meskipun manusia mencoba menghalangi, menutup pintu itu. Tapi Tuhan sudah membuka bagimu pintu kebaikan, pintu rahmat, anugerah Tuhan, pintu berkat sudah terbuka bagimu. Ucap syukur, terus giat melayani Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Dan semua yang hadir di pagi hari ini, Ibu Fang Fang Lai, Bapak Frans Angki, Ibu Meliawati, Alin Albert, dan semua yang hadir, untuk Ibu Hani, semua yang hadir dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan bahwa kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Sebab dalam engkau mengiring Tuhan, ada pertolongan, ada harapan, ada jaminan, ada jalan keluar. Jangan susah hatimu, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Dia memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Berkati anak-anak kami juga, Yohan, Sini, James, memberkati semua yang hadir pagi hari ini. Dalam nama Yesus, aku percaya setiap langkah-langkahmu dituntun Tuhan. Sehingga ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau akan lihat satu persatu persoalanmu mulai terselesaikan. Satu persatu mulai menemukan jalan keluar di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, engkau akan lihat akan ada keajaiban Tuhan. Ada terobosan-terobosan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam karir, dalam pekerjaan. Semua anak, mantu, cucu, keturunanmu diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menyatakan bahwa Dia begitu sayang kepadamu, Dia mengasihi engkau. Karena itu tinggal terus dalam kasih-Nya. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan engkau lihat beberapa waktu lagi, tidak akan lama lagi, semua janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Itulah kekuatanmu, itulah masa depanmu, itulah kemenanganmu, itulah perlindungan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, berdoa semua yang hadir pagi ini, Tuhan pakai dan urapi mereka. Dan kami percaya kesanggupan Allah yang memampukan mereka untuk menjalani kehidupan, bahkan melayani Tuhan. Dan aku berdoa pagi ini, Tuhan sempurnakan pelayanan kami semua.
pelayanan umat-Mu ya Tuhan. Percaya semakin hari semakin baik, semakin meningkat, semakin bertambah-tambah. Dalam nama Yesus, kami doakan untuk Tuhan permohonan Pak Frans Angki untuk adiknya Bapak Benjamin Thomas bersama dengan wakilnya. Kami doakan supaya Tuhan sertai mereka. Biarlah Tuhan yang berdiri di depan mereka meratakan gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang besi. Meskipun ada tantangan, ada rival-rival politik, ada lawan-lawan politik, bersama dengan Tuhan, Tuhan mampu bawa mereka dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Biarlah mereka selalu tinggal dalam Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada satupun yang bisa menghambat perjalanan mereka. Terima kasih, kami doakan semua dalam tuntunan Tuhan, semua dalam lindungan Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan bagi Pak Frans Angki selama dia ada di sana untuk beberapa waktu, dan saatnya dia akan kembali ke Jakarta bertemu dengan istri, anak-anaknya, cucu-cucunya. Terima kasih, ini doa kami padamu. Kami doakan untuk Alin dan Albert, Tuhan sertai mereka di hari ini, untuk pekerjaan, untuk bisnis, Tuhan tolong, semua dilancarkan, dimudahkan, Tuhan berikan perlindungan, berikan keamanan, akan order omset ya Tuhan, perputaran keuangan ekonomi semakin semakin hari semakin meningkat, semakin bertumbuh, bertambah-tambah. Untuk yang membuka usaha hari ini juga, Ibu Tanasya untuk buka salon, yang bekerja dari rumah, Ibu Andri yang bekerja di klinik, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Yang bekerja di mana saja, Tuhan bawa engkau berjalan, percaya bersama dengan Tuhan, promosi datang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Tuhan mau berkati engkau di pagi hari ini. Terimalah berkat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Sama-sama Pak Bu John. Panglai, Bu Rosalin, Bu Andri, Mas Angki, Tuhan berkati. ini Alin, Albert, Tuhan berkati ya. Ya, Bu Andri, Bu Panglai, Hans, Alicia, Ya. Ibu Sinta, Para Ibu salin. James, ya. Ya. Terima kasih saya sampaikan. Sayonara. Sayonara, God bless you. God bless you. Pak Panglai, sampai jumpa ya. Selamat beraktivitas. Ya, Pak Frans, salam buat semua di sana. Sampai kita ketemu ya. Amin. Oke. Amin. Ya, selamat malam Bu Rosalin, selamat beristirahat. Leken Terima kasih Pak John. Oke, salam buat Pak Bruri ya, buat semua Ya, sana. saya Oke. sampaikan. Bye.